Ya baik, selamat pagi. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan cara-cara atau metode yang biasa digunakan oleh guru pada saat mengajar. Tahap pertama adalah pembukaan dan kita akhiri juga dengan penutup, yaitu awalnya kita membuka dengan doa dan akhirnya juga kita akan menutup dengan doa. Yang berikut, kita akan memberi penguatan kepada anak-anak, memberi masukan, memberi motivasi, atau juga saran kepada anak-anak agar mereka bisa semangat dalam melakukan aktivitas di pagi harinya. Dan kita akan masuk pada cara yang berikut, yaitu kita akan mengadakan variasi-variasi yang sering dilakukan baik di sekolah maupun di luar, agar kita bisa merubah cara-cara dalam kelas atau dalam ruangan tersebut. Untuk itu, kita akan memberi keterampilan, kita memberi penilaian kepada siswa atau murid yang benar-benar terampil dalam menjelaskan. Kita harus terampil dalam menjelaskan materi yang kita ajarkan atau materi yang kita berikan kepada siswa-siswa kita, agar mereka bisa memahami, mereka bisa mengerti, mereka bisa paham dengan apa yang akan kita jelaskan tersebut. Jika dalam penjelasan itu kurang jelas, maka kita akan berikan waktu. Atau jika dalam penjelasan itu belum ada siswa yang mengerti atau belum memahami tentang apa yang kita jelaskan, maka kita akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Karena jika mereka tidak bertanya, maka mereka yang akan mengalami kesulitan. Jadi, pada saat kita menerangkan, jika siswa-siswa tersebut belum mengerti atau belum memahami, maka kita akan memberikan kesempatan atau kita akan memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya. Baik itu mereka bertanya tentang apa yang ada dalam materi tersebut yang kita ajarkan, ataupun pertanyaan mengarah keluar, maka nanti kita sendirilah yang akan menjelaskan. Dan kita menjelaskan sesuai dengan apa yang dipikirkan siswa, agar siswa bisa memahaminya dengan baik. Setelah dalam penjelasan kita akan memberikan diskusi kecil, atau kita akan membagikan kelompok kepada siswa agar siswa-siswa bisa terampil, dan kita akan melihat keterampilannya dalam mengerjakan tugas yang sudah dibagikan dalam bentuk kelompok, supaya dalam kelompok itu semua siswa bisa berperan penting atau bisa berperan aktif dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru melalui keterampilan atau melalui tugas yang sudah diberikan. Setelah itu, kita akan mengelola kelas. Dalam kelas itu, kita harus mengangkat atau kita harus membentuk organisasi kecil seperti pengurus kelas.
Misalnya seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, dan sekretaris serta bendahara. Untuk itu mereka lah yang berperan penting untuk mengolah atau mengurus kelas-kelas tersebut. Nah, maka kita akan membentuk pengurus-pengurus kelas, karena pengurus-pengurus itulah yang akan mengolah kelas tersebut. Pengurus itulah berhak untuk mengatur semua yang ada di dalam ruangan itu, agar dalam ruangan itu atau dalam ruang kelas itu bisa tertib dengan aman. Ketua kelas punya tugasnya untuk mengkoordinir teman-teman dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah atau di kelas. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kelas dan oleh guru atau oleh sekolah tersebut. Maka ketua kelas lah yang berperan penting untuk mengkoordinirnya. Dan ketua kelas juga sangat berperan penting untuk membentuk mading-mading untuk menempelkan di dinding-dinding kelas. Selain itu juga, ketua kelas selalu berkoordinasi dengan guru-guru mata pelajaran pada saat jam mata pelajaran guru tersebut. Ketua kelas lah yang harus berperan penting untuk mengkoordinirnya. Jika tidak ada ketua kelas, maka sekretaris atau wakil sekretaris yang menggantikan posisinya. Setelah itu, kita akan membuat kelompok-kelompok kecil untuk belajar, kelompok-kelompok kecil untuk mengajar. Misalnya seperti pramuka, kegiatan pramuka atau kegiatan lainnya, kita harus membuat kelompok-kelompok kecil supaya kita belajar, membina, atau kita bisa mendidik teman-teman yang lain, atau kita bisa membuat kelompok-kelompok kecil agar mereka bisa sama-sama belajar, membagi pengalamannya. Jika mereka belum paham atau belum mengerti tentang hal itu, maka guru lah yang berperan penting. Jadi demikian penjelasan saya terkait dengan cara-cara yang akan digunakan oleh guru pada saat mengajar. Guru juga sangat berperan penting untuk memberikan motivasi, memberikan saran kepada anak-anak. Karena anak-anaklah yang akan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi.